channel YouTube TDA Bengkulu. Hari ini kita mengunjungi Bang Roni ya. Oke, boleh nih silakan perkenalan dulu dari mungkin nama lengkap dan tinggal dan lain sebagainya. Diperkenalkan dulu pada teman-teman. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Roni Dewa Dera Putra. Alamat tinggal saya di Pagar Dewa, di Jalan R. Marta Dinata nomor 43, Kota Bengkulu. Nah, sekarang nih lagi mengembangkan bisnis apa nih Kak? Kalau usaha saya di penerbitan buku, penerbit buku El Markazi. Luar biasa ya, penerbitan buku El Markazi. Ini usahanya udah jalan berapa lama nih Kak? Kalau usaha itu udah dari 2015 awal. 2015 awal. Berarti udah sekitar 6 tahun. Oke. 6 tahun lebih. Udah 6 tahun lebih ya. Iya. Nah, kenapa sih Kak mau membuat penerbitan ya? Padahal kan sekarang sudah banyak ya penerbit. Nah, kenapa memilih bidang sebagai penerbitan buku? Awalnya itu saya kan penulis, jadi nulis, saya lahirkan buku, alhamdulillah diterbitkan, disebar seluruh Indonesia waktu itu. Nah, setelah itu saya berbagi ilmu penulisan. Ketika saya berbagi ilmu penulisan, kebanyakan kita di Bengkulu ini belum bisa untuk proses ke seleksi penerbit. Jadi ketika mereka menghadapi seleksi penerbit itu belum tahan lah kan, karena harus menunggu sampai 6 bulan bahkan 1 tahun sampai ada keputusan diterima atau enggak naskah buku itu. Akhirnya karena banyaknya teman-teman yang bisa menghasilkan karya menulis yang membutuhkan penerbit, maka dari permasalahan mereka itu kawan-kawan Bengkulu akhirnya kita bikin penerbitan buku di tahun 2015. Gitu. Untuk mengakomodir kebutuhan kawan-kawan penulis Bengkulu yang ingin mendapatkan buku yang ber-ISBN. Nah, jadi awal mula karena hobi nulis ya pasti udah hobi baca juga ini. Iya, awalnya. Pasti ya. Jadi Kak Ron ini seorang penulis. Udah berapa buku nih Kak dari Kak Ron sendiri yang terbitin? Apa di penerbit El Markazi? Iya, di penerbit El Markazi. Di penerbit El Markazi itu udah kurang lebih 700-an judul buku yang sudah kita terbitkan. Wow, 700 lebih ya judul buku dari kategori berbagai macam ya. Berbagai macam, dari fiksi, non fiksi, monograf, kemudian buku-buku modul dosen, guru. Ya, jadi dari semua kalangan yang mau menerbitkan buku bisa bersama El Markazi ya. Jadi untuk nerbitin buku itu syaratnya apa aja itu Kak? Kalau syaratnya itu enggak susah sih, naskah lengkap gitu kan, nanti dikirim ke kami, nanti kami cek naskahnya. Kalaupun perlu kami perbaiki tata bahasanya, nanti kami tawarin perbaikan tata bahasa, editing ya. Untuk tata layoutnya, tata letaknya juga nanti kami tawarin kayak gitu. Kalau sudah rapi semua tinggal ISBN, nanti kena biayanya ISBN aja kayak gitu. Semuanya sudah rapi, cuman kena biaya ISBN. Dan alhamdulillah kita penerbit El Markazi sudah tergabung di anggota IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia. Ikatan Penerbit Indonesia. Wow, luar biasa ya. Jadi awal mula suka nulis, suka baca, sekarang sudah bisa nerbitin ratusan buku. Nah untuk penerbitan ini, di bidang penerbit ini Kak, kira-kira Kak Roni promosinya itu kemana aja itu Kak? Awalnya kan niat tadi kan untuk mengakomodir kawan-kawan Bengkulu. Namun dalam perjalanan saya pikir kalau targetnya hanya Bengkulu itu selalu kecil, apalagi untuk menulis ini kan hobi yang sangat jarang gitu kan, sangat yang jarang hobi menulis ini. Akhirnya 2005 itu saya targetkan ke nasional kayak gitu, nasional. Jadi dari 2005 ini saya bangun dengan mendirikan CV, kemudian saya coba bikin website waktu itu. Targetnya nasional, jadi harapan saya customer dari El Markazi ini bukan Bengkulu aja. Nah 2015
kalau nggak salah modal hosting domain saya masih pakai Blogspot waktu itu. Saya pakai Blogspot, saya beli template bloggernya yang premium, template blogger premium itu di 200 kalau saya, yang domainnya 150-an waktu itu. Jadi di sekitar 350-an ribu akhirnya jadilah website pada saat itu. Nah sudah itu dalam perjalanan ternyata Blogspot ini kurang bagus kan, kurang baik lah, karena plugin yang mendukung untuk SEO itu banyak di WordPress. Itu akhirnya saya konversi lah ke WordPress. Akhirnya saya sewa domain lagi, hosting lagi. Tadi cuma domain, saya sewa lagi hosting akhirnya. Di 2016 itulah mulai saya mainkan SEO-nya. SEO akhirnya di 2017 baru mulai tuh dapat orderan dari luar itu. Dari luar terus 2018, 19 sampai 2021 ini. Jadi customernya sampai ini langsung Indonesia. Indonesia ya, sudah nasional dari Sabang sampai Merauke lah katakannya. Kalau untuk penulis yang terkenal nih, saya dengar ada juga yang udah nerbitin di Kalimantan sini gitu ya? Iya, alhamdulillah. Siapa aja itu Kak? Yang pertama TW, Tungdesan Waringin. Sebelum Pak Tung ini muridnya dulu, Wajaki. Nah, jadi dari Wajaki kita dapat portofolio Wajaki. Pas masuk tawaran dari tim Laruno, timnya Pak Tung, akhirnya diterima, dia approve sama dia gitu kan. Dia lihat Wajaki, ada portofolio Wajakinya kan gitu. Nah, sudah itu setelah Pak Tung ini datang lagi yang ini Mbak Novi itu yang baru lagi, yang bukunya menghasilkan 1 triliun itu, warna apa namanya judul bukunya itu ya, pink warnanya itu yang terbaru lagi itu. Nah, jadi dari Pak Tung itu, kemudian dari Puajaki itu dari penulis Bali Melek Investasi judul bukunya. Itu juga masuk juga. Melek Investasi ada juga dari penulis yang sekarang lagi gencar-gencar juga ada ya, yang emas atau kertas atau emas juga yang alhamdulillah sudah masuk cetakan ke 4 gitu. 3 ke 4 gitu. 3 ke 4. Iya. Udah cetakannya. Udah booming ya sampai cetakan keempat berarti. Cetakan keempat. Iya, cetakan keempat udah berarti sudah laku 3.500-an. 3.500. Ya luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, untuk di penerbitan itu sendiri Kak, kira-kira masalah yang sering timbul atau hambatan yang dilalui itu apa aja kira-kira? Kalau di penerbitan ini biasanya itu ini siapa di soal harga sih. Soal harga. Jadi emang kan penerbit baru ini banyak tumbuh ya, nah, mereka yang kadang melihat harga mereka yang lebih murah gitu kan, biasa berpaling dari kita. Namun ketika mereka sudah tahu apa yang pernah order, itu walaupun banyak yang murah tempat lain tetap ke kita gitu. Karena kita memberikan pelayanan tambahan ya gitu. Apa itu pelayanan tambahannya? Kalau mereka cetaknya 100 gitu kan, beri jasanya, semua jasa itu free. Jasa layoutnya, jasa covernya itu dikasih free kalau dia nyetak 100 ke atas. Nah sekarang ada yang terbaru, kalau nanti mereka nominal cetaknya di angka 3 juta, transaksi 3 juta itu dapat video promosi buku. Ada video promosi. Jadi nanti kita bikinkan video promosi buku, kita bantu mereka untuk bikin promosi namun dalam bentuk video. Kalau sebelumnya udah dibikinin bantu promosi tapi cuma batas gambar aja. Gambar IG gitu kan, yang kotak 1x1 atau bentuknya untuk story WhatsApp, story Facebook, story IG kayak gitu. Nah, untuk yang sekarang yang terbaru kita bikinkan setiap yang order transaksinya 3 juta ke atas, kita dapat 1 video promosi bukunya. Jadi bentuk video, ada narasinya, nanti ada skrip videonya gitu. Berikan seperti itu untuk mulai sekarang gitu.
terbaru. Yang terbaru ya, luar biasa ya, banyak bonus yang didapatkan kalau teman-teman mau nerbitin buku di Al Markazi. Oke, nah kemudian kalau untuk penerbitan ini saingannya banyak ya? Iya. Banyak. Nah itu gimana untuk bisa kita meningkatkan penjualan dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang lain? Lebih ke ini saya pelayanan. Pelayanan ya. Jadi mereka datang tuh rata-rata lewat SEO atau Instagram. Oke. Jadi kita promosinya lewat SEO sama Instagram, Oke. lewat IG sama Facebook gitu kan, sosial media. Gitu. Nah ketika mereka masuk Mhm. itu saya bilang ke CS-nya gitu, ke admin itu, pokoknya apapun pertanyaan itu harus dijawab. Oke. Jawab dengan ramah walaupun asumsikan bahwa mereka bakal order. Oke. Nah, kemudian setelah kalaupun mereka tidak jadi, itu akan kita follow up terus. Oke. Ketika kita ada promo, kita akan kasih kirim sama dia kayak Iya. gitu. Jadi promonya bisa lewat WA atau email marketing. Oke. Jalanin dua itu kita. Jadi terus jalin komunikasi. Jalin komunikasi. Walaupun mereka nggak jadi order, tetap kita jalin komunikasi. Oke. Kayak gitu. Ada promo kita tawarin. Kalau ada dia kan biasa kalau kita nge-save nomor WA-nya, dia nge-save nomor kita, ada story-story, Iya. kadang kita respon story-story dia gitu. Wah, Gitu. ada Snap komunikasi WA dia, ya. ya. Ada Jadi, komunikasi gitu. komunikasi biar nggak putus komunikasinya. Oke. Oh, luar biasa ya. Nah, untuk tadi nih bicara tentang SEO, nah mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu ya. Iya. Apa itu SEO dan bagaimana sistem kerjanya SEO? Mungkin boleh dijelaskan sedikit ya, apa itu SEO kan? SEO itu Search Engine Optimization. Oke. Jadi kita mengoptimasi mesin pencari. Mesin pencari di sini yang kita optimasi itu Google. Google ya. Karena Google ini kan orang kalau mau apa-apa yang pertama kali yang dicari adalah di Google. Iya, betul, Ya, betul. buka Google dulu lah. Jadi orang yang cari buka Google itu rata-rata adalah orang yang butuh. Iya. Nah, kalau kita udah menguasai itu, berarti orang yang mengunjungi website kita dengan kata kunci pencarian itu adalah orang yang butuh. Iya, betul. Nah, karena dia udah butuh, nanti tinggal lagi bagaimana memfollow up lewat admin. Iya. Kayak gitu. Maka persentase closingnya tinggi kalau lewat SEO. Jadi dulu saya awalnya untuk mendongkrak website itu saya main juga FB Ads gitu kan, Oke. supaya pengunjung agak didongkrak dikit lah pengunjungnya kan. Iya. Link itu diklik lewat Facebook gitu kan. Oke. Lama-lama ternyata budget itu saya hilangin, budget marketing FB Ads saya hilangin. Saya lebih fokus ke SEO. Jadi saya tambahkan artikelnya, saya hire tadinya duit marketing untuk iklan FB itu saya kurangin, saya hire orang untuk nulis artikel. Oke. Jadi bikin dummy blog supaya website ini tetap di mata Google itu populer. Oke. Jadi supaya bisa populer terus di Google itu berarti kita harus sering update artikel, kemudian sambil itu setiap artikel diupdate, saya kan main email, sama WhatsApp, di blast itu dikirim. Oke. Nah, jadi mereka akan mengunjungi artikel itu. Jadi Google berpikir bahwa website ini banyak pengunjungnya, gitu. Iya. Maka ketika ada kata-kata kunci yang nyangkut, nanti Google akan taruh website kita di halaman 1. Oh, jadi paling atas ya. Di halaman 1 lah paling nggak, kalau nggak bisa ranking 1 paling nggak 1 sampai 10. Halaman 1 itu kan 10 ranking yang terbaik Terbaik ya. menurut Google kan. Oh iya, betul. Wah, luar biasa ya teman-teman. Jadi menggunakan SEO bisa meningkatkan penjualan kita. Apalagi sekarang banyak orang mau cari informasi itu pakai Google. Kalau bahasa Inggrisnya juga udah jadi googling sekarang ya. Berarti sudah jadi kata kerja Google itu. Udah jadi kata kerja. Iya, sudah jadi kata kerja googling. Google jadi googling. Oke, nah buat teman-teman semua, untuk informasi lebih lanjut tentang penerbitan buku boleh kontak ke siapa nih ya? Bisa kunjungi website kami. Oke, apa website? elmarkazi.com. elmarkazi.com. Jadi bisa lihat kok bisa sih website seperti ini masuk halaman 1 gitu kan. Iya. Itu pasti udah sering sekali buat artikel banyak, terus sebenarnya nggak banyak sih artikelnya itu, cuma tadi setiap artikel ada kita blast ke
email list kita blast ke daftar WhatsApp kita. Jadi mereka kalau email itu artikel yang di post itu menarik, mereka akan klik. Sehingga kunjungan website itu bisa tembus sampai 11 sampai 12 ribu per bulannya gitu. Oh gitu. Nah, jadi Google berpikir bahwa website ini populer, website yang layak untuk saya ditaruh di halaman 1, direkomendasikan di halaman 1. Iya. Wah, saya baru tahu juga ini ya. Betul. Jadi maka database itu penting. betul ya. Email, WhatsApp itu penting. Jadi kita share dulu emailnya, terus ada yang ngeklik. Jadi otomatis banyak yang ngunjungin. Nanti banyak ngunjungi. Wow. Maka harapannya bukan mereka yang kita milik database email sama WhatsApp itu nggak beli juga nggak masalah. Ya. Kalau dia udah ngeklik aja website kita, udah masuk nanti kan gitu. Tetap dikunjungi. Kalau dulu waktu masih pakai FB Ads, saya tanamin pixel kan. Saya tanam pixel, jadi pas saya ngiklan, masuk iklannya gitu ke mereka gitu. Kalau waktu masih dulu main FB Ads, kalau sekarang nggak lagi ya. Nah, kalau FB Ads sama SEO berarti sekarang guna SEO aja ya. Lebih SEO aja. Kalau FB Ads sendiri itu kekurangannya apa sih? Kalau FB Ads itu kan mencari yang tertarik, mencari peminat. Kalau Google itu udah pasti yang butuh kayak gitu. Gitu. Jadi lebih tertuju ya. Iya, kalau FB Ads itu kita mencari orang yang butuh. Ya. Siapa nih orang yang butuh kita cari. Maka iklan itu akan ngejar yang butuh. Kayak gitu. Kalau pas dapat yang butuh, pas dia butuh produk kita, bisa closing. Kalau ternyata pas kita settingnya nggak pas, bisa boncos kalau bahasanya itu. Gitu. Tapi kalau ke Google, kita main di Google, otomatis ketika mereka search di Google itu mereka udah butuh. Kayak gitu. Jadi kita nggak nyari, tapi mereka yang cari. Kayak gitu. Iya, betul. Nah, berarti kalau SEO ini ada modalnya juga nggak? Biaya untuk menggunakan SEO ini? Kalau itu kan organik jadi nggak ada modal yang kita keluarkan, nggak ada. Cuma investasi waktu aja bagaimana supaya website kita bisa nangkring di halaman 1 Google. Berarti ini memang yang paling tepat ya kayaknya. Kalau mau organik. Kalau mau cepat bisa juga di Google. Tapi kita mainnya Google Ads. Google Ads. Masuk di halaman 1 pencarian Google, tapi nanti di situ ada tulisannya iklan gitu, ads kayak gitu. Kalau Google Ads berarti kita bayar ke Google. Ya. Itu mahal juga kan? Enggak juga sih. Jadi tergantung, ada per tayang, ada yang per klik. Kalau diklik baru berkurang. Dari saldo yang kita masukin, berapa kita mau masuk seharinya gitu. Nah, kalau diklik baru berkurang. Ada yang per tayang gitu. Tergantung pilihan kita. Wow, luar biasa ya, kita dapat ilmu baru ya tentang SEO Google, di mana bisa meningkatkan omset penjualan dengan menggunakan SEO Google. Oke, nah buat teman-teman yang belum subscribe nih ya, jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya supaya ada terus pemberitahuan tentang video-video terbaru kita. Oke, lanjut nih Kak ya. Selama dari tahun 2015 sampai sekarang itu boleh nih ceritain apa pernah mengalami sebuah kegagalan atau istilahnya ya jatuh bangun usaha itu pernah atau gimana? Pastilah yang namanya usaha itu kan seperti bergelombang gitu. Betul. Seperti gelombang kehidupan. Betul. Awal dulu 2015 itu dari rumah. Dari rumah, di sini rumah. Jadi di situ tuh. Jadi kita bikin waktu itu 2015 masih Superman. Dari 2015 Superman. Kemudian 2016 meng-hire 2 orang. 2 orang itu saya fokuskan itu tadi. Dia nulis artikel aja untuk mendongkrak penjualan SEO tadi. 2016. Kemudian mereka passionnya mungkin lebih ke guru, jadi 2 orang itu akhirnya daftar ngajar di sekolah swasta di Bengkulu kan. Ngajar sekolah swasta, akhirnya sendiri lagi saya. Jadi 2017 tuh Superman lagi. Jadi pertengahan
pertengahan 2017 itu akhirnya saya hire karyawan, tapi waktu itu masih dinulis artikel, masih freelance waktu itu. Oh, masih freelance. Masih freelance, jadi masih semua saya sendiri, pokoknya desain cover, layout segala macam masih saya sendiri waktu itu kan. Ya. Akhirnya saya hire penulis ini Bu, artikel kan, copywriter. Di Januari dia masuk. Waktu itu sebelumnya dari Oktober itu dia masih freelance. Januari masuk 2018. Pas dia masuk, ya. Alhamdulillah itu 2018 itu masuk order. Oke. Dulu belum punya mesin. Jadi masih ordernya ngoper. Ngoper dan juga cuma menerima minimal 50. 50 eksemplar. Jadi yang satuan yang di bawah 10 itu nggak diterima karena mesin belum ada. Mesin ngoper ke Jogja waktu itu. Di 2018 alhamdulillah kebelilah mesin kecil waktu itu. Ya. Nah, dapatlah order mesin kecil ini. Order dari Alasana waktu itu. Pesantrennya, novel-novel ininya anak-anak santrinya kan. Nah, itu ternyata kapasitas kecil itu belum nggak mumpuni, nggak kekejar itu. Masuk lagi alhamdulillah, doanya tadi kan mudah-mudahan dapat mesin lagi, dapat lagi mesin, order lagi dari sekolahnya yayasan. Akhirnya dapatlah mesin yang besar. Jadi jadinya tadi cuma kecil, kapasitas kecil, dapat kapasitas produksi kayak gitu. Terus gitu kan dalam perjalanan masuklah ini Tunggu Semua Ringin itu di 2018 akhir karena dia mau pakai bukunya itu di Januari 2019 waktu itu. Ada seminarnya kan kayak gitu. Jadi ya pas yang namanya jatuh bangun tuh udah sering lah gitu. Sering ya. Yang namanya rugi, misal ada utang nggak dibayar, betul. Ada itu kan. Yang ditagih malah dia lari-lari. Lebih waktu pertama-tama waktu sistem keuangannya belum pas gitu kan, belum rapi gitu. Masih di tangan saya sendiri. Kalau hari ini saya nggak main sistemnya, bukan saya. Pokoknya kalau ada yang utang-utang, karyawan saya marahin. Kalau masuk order pokoknya lewat admin kayak gitu. Dia masukin ke aplikasi keuangannya gitu kan. Kalau nanti ada utang-utang saya marahin dia yang nagih kayak gitu. Udah ada SOP-nya. Sekarang seperti itu. Sekarang udah lebih tersistemasi ya. Dan alhamdulillah saya lebih senang menjalaninya kalau kita jalanin dulu dari awal tuh tanpa utang gitu. Alhamdulillah ya. Jadi mesin tadi dapat mesin produksi, mesin yang biasa itu dari order orang. Jadi keuntungan orang nggak dipakai konsumtif tapi diberikan untuk mesin lagi produksinya. Pas kemarin dapat order CPNS 2019, 2020-2021 itu CPNS itu 2.200 buku. Sumedang tuh tebalnya 600 halaman kurang lebih. Jadi orang Bengkulu bingung kan, ini mau kirim kemana? Saya bilang kirim ke Sumedang. Dia jualnya di Shopee itu sampai sold out terus itu. Dikirim dari sini kan, dari Bengkulu kirimnya. Nah itu alhamdulillah gara-gara itu dapat lagi mesin satu produksi, jadi 2 mesin produksinya. Mesin produksi lamanya dijual, dapat baru, sudah itu beli lagi yang baru gitu. Jadi mesin produksi 2. Dan alhamdulillah kemarin masuk lagi mesin untuk bindingnya, untuk menjilid buku itu. Binding Eropa itu juga alhamdulillah dari keuntungan sebelumnya. Jadi dikumpulin, sistemnya saya menggaji diri saya. Jadi saya digaji, gaji saya segitu, walaupun ternyata pemasukan lebih, itu untuk tabungan usaha dan markazi gitu. Jadi dari gaji itu kita nggak boleh nambah ya. Kalaupun butuh lebih misalnya kan, ternyata kebutuhannya lebih, akhirnya sistem saya cash bond gitu. Cash bond nanti dipotong bulan depan kayak gitu. Pas gaji bulan depan dipotong. Kalau masih kurang juga cash bond bulan depannya lagi gitu. Iya betul. Yang penting ada tertulis itu, utang.
Wow, sudah sangat rapi ya pembukuannya. Jadi buat teman-teman yang belum punya pembukuan yang rapi, nah ini bisa ditiru nih caranya. Kita harus mengambil uang dari perusahaan itu untuk gaji kita sendiri. Tentukanlah sebulan itu berapa. Kalau misalnya kurang ya kita kasih. Oke, nah menarik ya teman-teman ya untuk penulisan buku ini. Nah itu gimana ceritanya kalau Pak Tung Desa Moringin itu bisa tiba-tiba tahu apa dari SEO, apa dari SEO. Dari SEO itu ya? Semua dari SEO. Jadi mereka berpikir kan, semua orang lah berpikir bahwa halaman 1 yang dikasih sama Google itu, yang ditampilkan Google di halaman 1 itu adalah website-website yang populer. Oke, betul. Populer. Jadi dari situ alhamdulillah tingkat kepercayaan tumbuh di situ. Ya. Apalagi saya tambah lagi waktu itu kan Fuad Zaki, muridnya Pak Tung itu sudah pernah order. Jadi saya tinggal tambahkan portofolio. Fuad Zaki sudah pernah order sini. Dan juga selain itu karena SEO ini kan banyak. Saya kasih tahu yang order kita bukan cuma orang Bengkulu aja, bukan Sumatera aja. Betul. Tapi kampus-kampus besar itu alhamdulillah pernah order ke kita. Kampus apa aja itu Kak? Dosen ITB, UI, IPB. Nah itu kampus-kampus besar itu alhamdulillah sudah. Kalau pemerintah itu Pertamina itu 2 tahun lalu, 2 tahun berturut-turut itu ada dia buku laporannya itu mau di ISBN kan gitu kan. Nah jadi alhamdulillah ke kita gitu. Pertamina wilayah yang di atas sinilah, Sumbakso, Sumatera bagian utara gitu. Sumatera bagian utara, wilayah Pertamina wilayah itu alhamdulillah 2 tahun yang lalu, 2 tahun berturut-turut itu order ke kita. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan tahun ini juga. Amin ya. Jadi tahun ini bisa juga. Nah, tadi bicara tentang ISBN itu apa keuntungannya? Buku kita punya ISBN itu apa Kak keuntungan? ISBN ini kan International Serial Book Number. Jadi nomor setiap buku judul yang diterbitkan ini unik. Jadi cuma 1 itulah nomornya. Jadi kalaupun kita cek nomor itu secara internasional itu buku kita udah terdaftar di internasional. Karena International Serial Book Number melalui Perpustakaan Nasional Indonesia yang ngeluarinnya. Itu untuk dapatin itu susah nggak? Nggak juga susah. Tapi udah terus. Kalau untuk penerbit, untuk pebisnis itu, sekarang ini buku itu sudah sangat dibutuhkan. Betul. Karena portofolio pebisnis itu, kalau portofolionya melalui buku, kartu namanya melalui buku itu lebih menjual lah, lebih keren lah bahasanya. Misal dia punya bisnis kecantikan misalnya kan, skincare atau salon kecantikan segala macam, dia nulis buku tentang kecantikan gitu kan. Nah, dia bisa jual pertama kali dia jual buku dulu seminar. Nah, tapi dibalik dari buku itu dia bisa sekaligus menawarkan menawarkan bisnisnya. Jadi soft sellingnya kena itu. Tapi kalau langsung bikin acara untuk bisnisnya mungkin orang agak ini kan. Agak menghindar. Tapi kalau kita bicara tentang edukasi tentang skincare, edukasi skincare, mungkin orang tertarik. Nah, kita sambungkan dari organisasi dari skincare tadi, edukasi skincare tadi masuk ke ininya. Akhirnya kita jual produk kita gitu, skincare. Dan bisnis lain juga bisa seperti itu. Jadi soft sellingnya seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang punya bisnis nih wajib punya buku sekarang ya untuk pengganti kartu nama. Jadi sekarang itu kan kartu nama mungkin masih ada yang menggunakan, tapi sudah sedikit yang menggunakan ya. Kalau punya buku nih, saya punya buku, artinya dia punya potensi yang luar biasa ya untuk maju ke depan untuk portofolio sendiri. Luar biasa. Diundang jadi pembicara pun bisa gitu. Karena penulis buku ini. Jadi nilainya sudah bertambah lagi ya. Luar biasa ya teman-teman. Hari ini kita bincang-bincang bersama Kak Roni sebagai owner dari Al-Markazi ya, penerbitan buku. Kita lanjutkan lagi ya bincang-bincang kita Kak Roni. Selanjutnya mungkin dalam perjalanan bisnis ini pastinya kita punya
apa namanya ya, networking gitu ya, atau ya perjalanan kita untuk menjalin hubungan dengan orang banyak. Nah kalau Kak Roni sendiri itu gimana caranya untuk memperkenalkan diri sendiri kepada orang banyak, itu gimana? Kalau networking, kalau saya pribadi nggak terlalu banyak. Saya lebih ke bisnis aja di SEO tadi. Iya. Masuknya lewat SEO. Oke. Karena saya tuh orangnya lebih tipenya introvert kan. Jadi kalau hari ini lah baru mulai mau mencoba untuk bergaul banyak orang kan. Sebenarnya saya lebih introvert orangnya tuh. Jadi pas kalau network itu saya nggak terlalu banyak sih, nggak misal ke pemerintah segala macam itu nggak, saya nggak ngambil order seperti itu. Kalaupun mereka ada order pasti mereka taunya dari orang lain atau dia tahu dari SEO. Gitu. Kayak Tunda Semua Ringin itu kan nggak ada networknya gitu, karena dia langsung lihat SEO gitu. Kalau network mungkin saya kenal CEO-nya gitu, atau saya kenal orang dalam kenalan dulu, misalnya saya tawarin kayak gitu kan. Kalau itu kan network, kalau ini nggak pakai network kayak gitu. Banyak kan emang nggak pakai network, nggak murni dari mereka melihat portofolio bisnis, mereka melihat website, menurut mereka ini layak untuk mereka pakai kayak gitu. Nah untuk mendapatkan ilmu SEO dan ilmu bisnis yang lainnya itu Kak Roni belajarnya kemana aja enggak? Kalau SEO saya belajar dari awalnya itu lagi kuliah di Solo. Itu saya belajar awalnya itu. Akhirnya saya tahu dasar-dasarnya, kemudian saya kembangin, saya ambil kursus-kursus online aja kayak gitu. Nah, kalau untuk mindset banyak sih kalau mindset. Salah satu di TDA juga saya dapat ilmu di TDA untuk mindset bisnis, komunitas TDA. Kemudian ada juga di kampus pengusaha muslim, saya ambil juga bisnis, dan ilmu dari situlah mindsetnya gitu. Kalau keuangan segala macam itu otodidak aja, lihat di Google gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi Kak Roni ini sudah tergabung di komunitas TDA udah lama ya? Iya, alhamdulillah dari tahun 2016 ya. 17. Oh 17. Maret. Oh iya, 17 Maret. Bukan 16 ya? Bukan, di TDA Camp kedua. Iya, 16 itu lah. Oh 2016? Iya, itu 2016. Iya. Bulan Maret ya? Bulan Maret. Jadi kalau menurut Kak Roni sendiri, TDA itu komunitas yang seperti apa Kak? Karena namanya tangan di atas. Jadi ketika kawan-kawan gabung di komunitas TDA itu berharap harus bisa memberi. Jangan berharap mau menerima. Karena kalau kita menerima aja nanti pasif gitu kan. Pasif menunggu ilmu yang datang gitu kan. Tapi ketika kita tangan kita di atas, kita punya apa nih, kita berikan gitu. Nanti otomatis dapat feedback. Nanti kita datang ke teman-teman kita, misalnya kita silaturahmi gitu kan ke teman kita gitu kan, ke sesama anggota TDA gitu. Nanti kita dapat feedback. Nah maka niatkan, karena tangan di atas tadi niatkan harus memberi. Kita bergabung di TDA ini bukan mau menerima, bukan tangan di bawah, tapi bagaimana kita bisa tangan di atas. Kalau kita tidak bisa memberi ilmu karena kita butuh ilmu, ya mungkin support lain gitu. Kalau ada acara mungkin bisa support di sponsornya. Nanti feedbacknya dapat gitu. Karena niatnya tangan di atas. Tapi kalau niatnya tangan di bawah, nunggu aja. Kalau pas ada acara nggak ngasih sponsorship gitu kan ya susah juga nanti. Akhirnya Allah nggak nurunkan ilmunya gitu, nggak buka, karena tangan di atas kan lebih mulia daripada tangan di bawah. Betul sekali. Itulah kenapa TDA itu menurut saya seperti itu. Betul. Nah kalau di TDA itu pengalaman yang menarik itu mungkin apa sih nilai lebih setelah bergabung di TDA, apa aja yang sudah Kak Roni sendiri rasakan selama bergabung di TDA itu? Yang pertama sih fun ya. Fun. Jadi salah satu nilai TDA itu kan fun. Jadi ketika down, saya juga waktu pernah down pada 2019 itu, 2019. Ketika itu ceritanya nyalek. Pernah nyalek juga ya. Nyalek kan akhirnya bisnis itu terbengkalai. Bisnis terbengkalai, pas mau jalan lagi bingung. Pas itu turun, dapur juga agak susah ngumpul. Tabungan sudah mulai
terguras gitu. Gara-gara Pikirannya saya aktif. ya. Bisnis gak terurus karena waktu itu belum tersistem, karyawan belum, masih superman lah kan waktu itu. Di 2019 itu Iya. pas karyawan resign gitu kan, Mm-mm. akhirnya saya datang ke kawan TDA gitu. Oke. Saya curhat ke kawan TDA tempat saya bertanya. Iya. Akhirnya tetap keputusan yang sudah tetap, akhirnya saya ini lagi, saya buat lagi, Iya. saya angkat lagi websitenya kan sudah SEO gitu, sudah di halaman 1 Google sayang gitu kan. Iya, betul. Akhirnya saya mulai bangun lagi, saya mulai hire lagi karyawan gitu kan. Saya niatkan ya Allah, kalau emang El Markazi ini bisa jadi wasilah untuk rezeki orang lain, berikanlah rezeki itu untuk mereka-mereka yang ada di El Markazi. Oke. Akhirnya datanglah satu persatu karyawan-karyawan. Walaupun Iya. nanti pas dalam perjalanan itu berganti. Iya, betul. 2019, 2021 ini 2021 itu ganti semua karyawannya. Oke. Januari itu ganti semua karyawan. Karena mungkin ya udah nggak cocok lagi Iya. gitu, karena peraturan saya perbaharui. Karena kan kita tentu setiap tahun mau lebih baik gitu kan. Betul. Di 2021 saya perbaiki lagi. Betul. Jam kerja saya tambah gitu kan, tadinya Iya. jam 8 jadi setengah 8. Peraturan Oke. saya ketatkan lagi. Ya. Tentu gaji tetap akan saya kasih kompensasi dengan penambahan waktu kerja. Betul. Namun yang tidak tahan akhirnya berkurang Dengan sendirinya. dengan sendirinya. Alhamdulillah sekarang sudah dapat. Sudah Allah hadirkan lagi yang baru-baru, dan insya Allah lebih skillnya lebih dari yang sebelumnya. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan. Oke lah, luar biasa sekali ya. Dari bergabung di TDA pernah sempat down, dan teman TDA itu juga menumbuhkan semangat lagi, akhirnya sampai sekarang terus semangat. Nah, itu salah satu keuntungan buat teman-teman gabung di komunitas TDA. Jadi apabila kita ngedown, kita lagi susah, pasti akan ada teman yang membantu kita untuk meningkatkan ya minimal rasa menumbuhkan semangat ya minimal ya. Dan mungkin bisa jadi kita akan berkolaborasi dengan teman-teman di TDA lainnya, sehingga kita bisa meningkatkan omset kita sendiri, dan juga kita tentunya meningkatkan silaturahmi dan kedekatan antar anggota TDA Bengkulu itu sendiri. Oke, wah ini sudah berapa menit ya kira-kira kita ngobrol ya, udah sangat panjang. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton terus video TDA, jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya agar terus mendapatkan ilmu yang baru dengan pemateri-pemateri yang lainnya. Oke, jadi jangan lupa juga klik tombol like, komen, dan subscribe, dan juga share kepada teman-temannya sebanyak-banyaknya supaya ini bisa menjadi ladang amal jariah kita semua. Amin. Baik, itu saja mungkin ya Kak. Terima kasih banyak sudah berbagi ilmunya. Terima kasih juga udah datang mengunjungi. Iya. Dan ini memang luar biasa ya, dari yang sendirian sekarang sudah punya tim, terus dari yang belum punya mesin sekarang sudah punya banyak mesin untuk cetak sendiri. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk nulis buku, boleh langsung kunjungi di website www.elmarkazi.com. Oke, terima kasih, itu saja ya. Saya Amir dan saya Roni Dewanera Putra. Oke, terima kasih atas ilmunya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.